Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sobat Nasuha dengan NIM C1C020164. Di sini saya akan memaparkan materi tentang penyusunan anggaran utang dan modal. Pengertian anggaran utang. Anggaran utang adalah anggaran yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang jumlah utang beserta perubahannya dari waktu ke waktu selama periode tertentu yang akan datang. Dari pengertian tersebut, dapatlah diketahui bahwa anggaran utang selain menunjukkan jumlah utang perusahaan pada saat tertentu, juga menunjukkan perubahannya, baik berupa tambahan utang baru maupun pengurangan utang sebagai akibat adanya pelunasan oleh perusahaan sebagai pihak debitur. Pada umumnya, utang perusahaan timbul dari terjadinya transaksi pembelian bahan mentah dan bahan pembantu secara kredit untuk keperluan proses produksi. Pembelian secara kredit ini dilakukan karena dapat mengurangi kebutuhan modal kerja perusahaan. Biasanya pembelian kredit semacam ini dilakukan dengan para pedagang pemasok yang memang sudah menjadi langganan tetap pembeli. Manfaat dari penyusunan anggaran utang. Anggaran utang sangat berguna untuk kemajuan perusahaan apabila utang tersebut dikelola dengan baik. Cara mengelola utang yang baik antara lain dengan membuat anggaran utang. Dengan menggunakan utang dapat diketahui saat utang tersebut diterima dan saat utang dibayar. Menambah utang jangka pendek maupun jangka panjang dimaksudkan untuk ekspansi, yaitu memperluas kegiatan perusahaan, memperluas produksi, memperluas kegiatan pemasaran dengan tujuan memperoleh laba yang sebesar-besarnya. Utang jangka pendek digunakan sebagai utang sebagai modal kerja, yaitu untuk membiayai kegiatan rutin sehari-hari seperti membeli bahan baku serta membayar gaji dan upah. Kegunaan anggaran utang. Menurut Munandar, kegunaan pokok anggaran utang secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pedoman kerja. Anggaran utang memberikan arah dalam menentukan berapa jumlah utang dan perubahannya, baik berupa tambahan utang baru maupun pengurangan utang sebagai akibat adanya pelunasan oleh perusahaan untuk jangka waktu tertentu yang akan datang. Kegunaan yang kedua adalah sebagai alat manajemen untuk mengkoordinasi kerja. Anggaran berfungsi sebagai alat manajemen untuk mengkoordinasikan kerja seluruh bagian dalam perusahaan berkaitan dengan perencanaan jumlah utang sehingga dapat mengurangi kebutuhan modal kerja perusahaan demi kelancaran jalannya perusahaan menjadi lebih terjamin. Dan fungsi yang ketiga adalah sebagai alat manajemen untuk melakukan evaluasi atau pengawasan kerja. Anggaran berfungsi sebagai tolak ukur, sebagai alat pembanding untuk menilai realisasi jumlah utang perusahaan nanti. Dengan demikian, perusahaan dapat membandingkan antara apa yang tertuang dalam anggaran dengan apa yang telah dicapai sehingga dapatlah dinilai. Faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran utang. Yang pertama adalah ekspansi. Setiap perusahaan ingin menerapkan going concern atau tetap berjalan dan sukses, maka haruslah berusaha untuk dapat selalu berkembang. Perkembangannya suatu perusahaan selalu menyangkut masalah pembelanjaan. Perusahaan yang mengadakan ekspansi selalu membutuhkan tambahan modal. Kebutuhan modal untuk keperluan ekspansi semakin lemah semakin besar karena sifat ekspansi perusahaan yang dilakukan secara berangsur-angsur. Faktor yang kedua adalah struktur modal. Dalam hubungan dengan struktur keuangan dan struktur kekayaan, dikenal dengan adanya pedoman atau aturan struktur keuangan yang konservatif, baik vertikal maupun horizontal. Aturan struktur finansial konservatif yang vertikal memberikan batas imbangan yang harus dipertahankan oleh suatu perusahaan mengenai besarnya modal asing dengan modal sendiri. Dan faktor yang ketiga adalah ilustrasi penyusunan anggaran utang. Langkah anggaran utang merupakan tanggung jawab Departemen Keuangan. Langkah pertama yaitu Departemen Keuangan bekerja sama dengan Departemen Pembelian rutin untuk mengumpulkan data belian dan syaratnya. Langkah kedua adalah menghitung anggaran utang usaha pada periode tertentu. Langkah ketiga adalah menyusun anggaran utang usaha. Data dan informasi untuk menyusun anggaran utang. Adapun data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun budget utang antara lain, yang pertama rencana pembelian bahan mentah atau bahan pembantu, yang kedua keadaan persaingan para pemasok bahan di pasar, yang ketiga posisi perusahaan terhadap pihak pemasok, yang keempat syarat pembayaran yang ditawarkan oleh penjual, dan yang terakhir tersedianya modal kerja perusahaan.
Kesimpulannya adalah utang merupakan kewajiban atau utang sebagai hutang sekarang perusahaan yang timbul dari kejadian masa lalu, dengan persetujuan di mana hasilnya akan berguna bagi perusahaan dan dapat menjadi sumber daya perusahaan. Karakteristik dari hutang meliputi pengorbanan manfaat ekonomi masa datang, menjadi keharusan sekarang untuk mentransfer aset, timbul akibat transaksi masa lalu. Anggaran utang adalah anggaran yang memperoleh dan membayar utang-utang kebalikan dari piutang. Pada umumnya, utang perusahaan timbul dari terjadinya transaksi pembelian bahan mentah dan bahan bantu secara kredit untuk keperluan proses produksi. Anggaran yang sangat berguna untuk kemajuan perusahaan bila utang tersebut dikelola dengan baik. Cara mengelola utang yang baik antara lain dengan cara membuat anggaran utang. Sekian presentasi dari saya, lebih kurang mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.